kita ketemu lagi setelah 3 minggu saya vakum ya anak ya. Kita akan mempelajari materi bab 2 yaitu logika matematika ya. Logika matematika ini materi yang cukup sederhana karena tidak perlu rumus-rumus yang rumit, terus menghitung angka-angka yang rumit dan sebagainya. Jadi logika matematika ini salah satu materi yang mungkin digemari oleh siswa ya. Oke, logika matematika itu kita akan pelajari apa aja? Hanya akan dipelajari di materi logika matematika. Pertama kita akan mempelajari tentang pernyataan ya. Terus setelah pernyataan kita akan mempelajari tentang kalimat terbuka. Pernyataan kalimat terbuka jadi satu. Terus kita belajar tentang ingkaran atau negasi ya. Setelah ingkaran atau negasi kita belajar tentang kalimat majemuk. Nanti kalimat majemuk pun ada 4 ya, yaitu konjungsi, disjungsi, implikasi, dan diimplikasi. Terus setelah itu kita belajar tentang kuantor, kalimat berkuantor, kuantor universal sama eksistensial. Terus setelah kalimat berkuantor kita belajar tentang kesimpulan, penarikan kesimpulan, modus ponen, modus tollens, silogisme. Cukup banyak materinya, tapi kita mempelajarinya nanti cepat daripada materi yang lain. Ya, pertama tentang pernyataan. Apa itu pernyataan, anak? Pernyataan sama kalimat terbuka ya. Pertama kita akan belajar tentang pernyataan. Apa itu pernyataan? Definisinya pernyataan adalah, ini definisi menurut saya ya. Kalian bisa mencari definisi di sumber lain. Pernyataan itu adalah suatu kalimat yang sudah ditentukan nilai kebenarannya. Jadi kita sudah tahu dia benar atau salah kalimatnya itu. Jadi kalimat yang kita sudah tahu nilai kebenarannya itu betul atau salah, benar atau salah. Contoh pernyataan itu apa? Contoh, matahari terbit dari barat. Betul apa salah? Matahari terbit dari barat. Nah, itu adalah kalimat yang bernilai benar. Ya, matahari itu terbit dari barat. Matahari terbit dari barat. Matahari terbit dari timur. Matahari terbit dari timur itu kalimat yang benar. Terus pernyataan yang mengandung gimana ya? Pernyataan yang mengandung nilai kebenaran yang benar. Pernyataan yang benar gitu aja lah ya. Terus apa lagi ya contohnya? Ular adalah mamalia. Nah, itu adalah pernyataan yang bernilai salah. Ular kan bukan mamalia. Ular itu reptil. Ya, ular kan ovovivipar, tidak bertelur, tidak beranak. Jadi dia itu bertelur, terus telurnya itu dimasuk di dalam tubuh, terus nanti menetas di dalam tubuh. Terus apalagi contoh yang di matematika? 5 adalah bilangan genap. 5 adalah bilangan genap. Kalimat ini itu mengandung pernyataan ya kan, yang bernilai salah. 5 kan bukan bilangan genap. 5 itu bilangan ganjil. Benar. Contoh lagi di matematika. 7 kali 5 itu sama dengan 35. Nah, ini adalah pernyataan bernilai benar. Terus kita ke kalimat terbuka. Apa itu kalimat terbuka? Kalimat terbuka itu adalah kalimat. Ini definisi saya. Kalimat terbuka itu adalah kalimat yang belum ditentukan nilai kebenarannya. Kebalikannya pernyataan tadi. Jadi dia belum tentu benar, belum tentu salah. Contohnya gimana? Ciri khasnya biasanya dia mengandung variabel, mengandung, kalau kata lainnya variabel itu huruf X, yaitu huruf yang mewakili nilai yang belum ditentukan berapa nilainya. Contoh kalimat terbuka ya. X ditambah 4 sama dengan 7. X tambah 4 sama dengan 7. Nah, ini kalimat terbuka. Kenapa? Kita nggak tahu X itu bernilai benar atau salah. Kan X bisa aja X tambah 4 sama dengan 7. X tambah 4 sama dengan 7. Kalau X-nya saya ganti 1, dia akan salah. Tapi kalau X-nya saya ganti 3, dia akan benar.
Jadi pernyataan yang bernilai benar, kalau saya masukkan X1 menjadi pernyataan yang bernilai salah. Ya, jadi X plus 4 sama 7 itu kalimat terbuka, karena kita nggak tahu dia itu benar atau salah. Terus kalau X-nya saya ganti 1 menjadi pernyataan yang bernilai salah. Kalau X-nya saya ganti 3 tambah 4 kan 7 menjadi pernyataan yang bernilai benar. Jadi ciri khasnya kalimat terbuka itu ada variabelnya. Contoh lagi, jika X bilangan genap, ya, jika X bilangan genap, maka X plus Y adalah bilangan ganjil. Nah, kita nggak tahu kan, ini kalimat terbuka. Kenapa? Kita nggak tahu X-nya apa, Y-nya apa. Jadi harus apa istilahnya? Harus kita misalkan dulu. Terus, nah ini saya punya tebakannya, nah. Jika N plus 1 itu bilangan ganjil, jika N itu bilangan ganjil, maka N plus 1 itu genap. Ini kalimat terbuka atau bukan? Kok bisa itu Pak? Bisa aja ini pernyataan Pak. Bilangan ganjil kan misalkan 5 tambah 1 kan pasti menghasilkan bilangan genap ya. Ganjil tambah 1 kan pasti menghasilkan bilangan genap. Misalkan 5 tambah 1 kan 6 kan genap. 99 ganjil kan, tambah 1 kan 100 kan. 17 kan ganjil, tambah 1 kan 18 genap. Berarti ini pasti benar kan Pak? Jika N ganjil maka N plus 1 genap. Berarti ini pasti benar, berarti ini pernyataan. Tapi ada variabelnya, ada N-nya, berarti ini kalimat terbuka. Nah yang benar yang mana? Nah yang benar adalah ini tetap kalimat terbuka. Kenapa? Biasanya terkait dengan jika N ganjil, maka N-nya itu pasti ganjil. Padahal N-nya itu bisa kita ganti apa aja. Misalkan kalimatnya saya ubah jadi gini. N-nya saya ganti misalkan 6. Jika 6 ganjil, loh kan sudah salah. Jika 6 ganjil, maka 6 tambah 1 genap, 7 genap. Ya kan? Berarti dia itu tetap kalimat terbuka. Karena N-nya bisa kita ganti 6, bisa kita ganti 7. Jadi N-nya itu bisa bilangan ganjil, bisa bilangan genap, bisa pecah. Paham? Jadi itu contoh pernyataan dan kalimat terbuka. Gampang kan? Pernyataan itu saya ulangi lagi adalah kalimat yang sudah ditentukan nilai kebenarannya. Jadi kalimat yang sudah tahu benar atau salah. Kalau kalimat terbuka itu adalah kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya. Ya. Nah sekarang kita ke ingkaran. Apa itu ingkaran? Ingkaran atau negasi. Ingkaran itu adalah kalau di bahasa Indonesia apa ya? Lawan kata ya. Kebalikan dari kalimat asal. Gimana istilahnya? Ini saya definisikan di sini ya. Jadi gampangannya itu lawan kata kalau di bahasa Indonesia, kalimat yang mengandung lawan kata dari kalimat sebelumnya. Jadi misalkan gini, saya tulis simbol dari ingkatan atau negasi itu, misalkan ada pernyataan P itu adalah pernyataan. Terus ada ingkaran atau negasi. Negasi P. Maka simbolnya itu simbol ya. Itu kayak gini, set P. Kayak simbol tak hingga. Simbol tak hingga kan kayak gini. Nah ini. Set P. Jadi misalkan ada pernyataan P, maka negasinya itu set P. Ini bacanya ya ingkaran P, negasi P. Contoh seperti ini, example. Misalkan saya punya pernyataan P, pernyataannya adalah
Nah, kalau di materi logika, misalkan P itu suatu penyataan ya, itu jangan P sama dengan, tapi P garis 3 gitu. Ya, karena sama dengan itu untuk persamaan matematika. Kalau untuk kalimat itu kita pakai garis 3. Misalkan P adalah kalimatnya gini. Kucing adalah binatang atau hewan herbivora. Ini adalah pernyataan yang dinilai salah. Terus negasi dari P, maka kucing bukan hewan herbivora. Nah, ini negasinya, lingkaran. Jadi kebalikan dari pernyataan awal. Nah, contoh lagi, saya punya pernyataan, misalkan ini, matematika aja ya. 2 adalah bukan bilangan prima. Ini pernyataan dinilai salah apa benar? 2 itu bukan prima. 2 itu prima apa bukan? Prima itu, bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi 1 sama bilangan itu sendiri. 2 kan cuma bisa dibagi 1 sama 2 toh. Jadi dia prima. 2 adalah bukan bilangan prima, atau 2 bukan bilangan prima, itu aja. Maka negasi dari Q-nya 2 kebalikannya bukan ya, jadi iya, 2 adalah bilangan prima, itu aja. Sama kan? Yang awalnya itu jadi iya jadi tidak, tidak jadi iya. Iya jadi bukan, bukan jadi iya. Negasi seperti itu. Tetapi untuk pernyataan tunggal, kalimat tunggal, ya, ini negasi atau lingkaran. Saya lanjut. Sekarang kita ke kalimat majemuk. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk itu kalimat yang terdiri dari 2 frasa, terus ada kata hubungnya, ya, kata hubungnya. Jadi kalimat majemuk ini definisi saya sendiri ya. Kalimat majemuk itu adalah ada 2 kalimat yang dihubungkan dengan satu kata hubung, ya. Kalimat majemuk di materi logika ini ada 4. Pertama adalah konjungsi, ya. Konjungsi itu ciri khasnya adalah kata hubung antara 2 kalimat itu adalah dan atau tetapi, ya. Konjungsi. Dia itu ciri khasnya adalah kata hubungnya itu adalah dan. Bisa dan, bisa tetapi. Simbol dari konjungsi itu seperti ini. Simbolnya itu adalah seperti ini. Huruf V kebalik. Jadi kalau ada P dan Q, itu simbolnya jadi ada pernyataan P, ada pernyataan Q, kalimat P, kalimat Q yang dihubungkan dengan konjungsi. Jadinya seperti ini. P dan Q. Nah, ini bacanya itu P dan Q. Contoh, sampel aku misal punya P itu Budi, anak yang rajin. Q, Budi, anak yang soleh. Siapa yang namanya Budi? Anak yang soleh. Berarti P disjungsi konjungsi Q bacanya adalah Budi, anak yang rajin dan soleh. Jadi digabung jadi rajin dan soleh itu gak apa-apa. Pak, kalau saya nulisnya Budi anak yang rajin dan Budi anak yang soleh, gak apa-apa. Bismillah. Cuma nulisnya kan jadi agak panjang sedikit.
Nah, ini konjungsi. Dan kita akan belajar setiap kalimat yang majemuk itu tabel kebenaran. Oh, mana Pak? Tabel kebenaran. Tabel kebenaran itu adalah tabel yang berisi nilai kebenaran dari kalimat majemuk. Ya. Jadi seperti ini. Tabel kebenaran untuk konjungsi. Nah, ini yang harus bukan dihafal ya. Tahapan siswa itu ada 4. Ya, ada 4. Ada 3. Tahu, hafal, memahami. Nah, kalian harus memahami ini. Ya, kalau bisa. Kalau nggak bisa, hafalkan aja ya. P, Q, P dan Q. P itu misalkan ada kalimat pernyataan bernilai benar, Q itu pernyataan yang bernilai benar, maka P dan Q pasti benar. P itu pernyataan bernilai benar, Q itu pernyataan yang bernilai salah, maka P dan Q itu salah. Ini kesimpulannya. P itu kalimatnya bernilai salah, Q itu kalimatnya bernilai benar, maka kesimpulannya salah. P itu kalimatnya bernilai salah, Q itu kalimatnya bernilai salah, kesimpulannya adalah salah. Contoh, example. Misalkan P itu 5 adalah bilangan genap, sedangkan Q itu adalah bilangan prima, pasti bilangan ganjil. Disuruh cari nilai kebenaran dari P dan Q. Lima adalah bilangan genap. Ini pernyataan yang bernilai benar atau salah? 5 itu genap, salah. Bilangan prima itu pasti bilangan ganjil. Bilangan prima itu apakah pasti ganjil? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 dan sebagainya. Apakah semua ganjil? Enggak, ada yang genap kan? Cuma satu angka yang genap, yaitu 2. Maka prima pasti ganjil itu juga salah. Salah dan salah kesimpulannya salah. Maka salah dan salah, maka kesimpulannya salah. Paham? Itu untuk konjungsi. Terus contoh lagi yang agak susah. Ini kelihatan. Kelihatan. Yang agak susah. Contoh lagi. Yang satu. P itu ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Yang Q itu ibu kota Myanmar adalah Yangon. Kota Indonesia adalah Jakarta. Betul? Benar. P pada Myanmar adalah Yangon. Benar. Maka P dan Q, benar dan benar itu adalah kesimpulannya benar. Paham? Contoh yang agak susah seperti itu. Saya hapus ya. Ini digabung sama kalimat terbuka. Jika sudah. Nah, itu implikasi. X plus 3 adalah bilangan ganjil
adalah bilangan ganjil dan X adalah bilangan benar. Bilangan genap, sorry. Tentukan nilai X agar P dan Q itu memiliki penyataan yang dinilai benar. Oke, saya lanjutkan anak-anak. Tentukan nilai X agar P dan Q bernilai benar. Nah, jadi kita harus menentukan nilai X-nya di dua kalimat ini supaya menghasilkan pernyataan P dan Q yang dinilai benar. Ya, supaya benar, supaya P dan Q benar kan P-nya harus benar, Q-nya harus benar. Jadi dua pernyataan ini yang atas sama bawah harus benar. Nah, jadi supaya benar X-nya ganti berapa? Supaya benar semua. Nah, ini kita harus pakai analisis ini memang. Ini soal menganalisis. Gini, kita yang ke kalimat bawah aja, karena cuma X tok. Kalau ini X plus 3 agak susah menganalisisnya. Kita ambil yang bawah, kalimat yang bawah. X adalah bilangan genap. Supaya benar, supaya kalimat ini benar, maka X-nya harus ganti apa? Misalkan 2 Pak, saya ambil X 2. 2 bilangan genap, betul. Terus kita masukkan ke atas, X-nya juga 2, ikuti X yang bawah. 2 tambah 3, 5. 5 adalah ganjil, oh betul, berarti X-nya 2. Terus misalnya ada anak lain, Pak saya X-nya 8 Pak, nggak apa-apa. Kita coba ya. 8 adalah bilangan genap, betul. 8 tambah 3, 11 adalah bilangan ganjil, betul juga. Oh berarti 2 betul, 8 betul. Pak saya ambil 24. 24 bilangan genap, betul. 24 tambah 3, 27 bilangan ganjil, betul juga. Loh, kok banyak Pak jawabannya? Kalau kalian jawab satu tok itu sudah bagus. Kenapa? Karena berarti kalian sudah bisa menganalisis kalimat hubungan nilai kebenaran sama kalimat majemuk konjungsi. Sudah bagus. Kalian jawab lebih dari satu, boleh Pak. Oh, tambah lebih bagus lagi. Jadi kalian punya cara berpikir yang kreatif. Terus ada yang jawab X, semua X itu adalah semua bilangan bulat. Oh tambah jauh lebih bagus. Berarti levelnya sudah tinggi. Paham? Itulah konjungsi. Saya lanjut ya. Setelah konjungsi kita ke disjungsi. Disjungsi. Apa itu disjungsi? Disjungsi itu kalimat majemuk yang kata hubungnya atau. Ya. Kata hubungnya itu atau. Sedangkan simbolnya itu kayak konjungsi tapi kebalik. V. Makanya kalau di SMP dulu kalau ada guru jawab X sama dengan 1 atau X sama dengan 3, biasanya kan simbolnya gini. Ya kan? Atau ditulis seperti itu. Kayak centang itu. Nah, contohnya kalau ada P, nah ini bacanya berarti P atau Q. Contoh, misalkan aku punya P itu Ziva, anak yang cantik, pasti. Ziva, anak yang pintar. Maka P gini kalau kita gabung jadinya Ziva, anak yang cantik atau pintar, dua-duanya. Sip. Ya. Terus sekarang ke tabel kebenaran.
tabel kebenaran. Untuk tabel kebenarannya disjungsi. P, Q, P atau Q. Misalkan P itu pernyataan bernilai benar, Q itu juga benar. Benar atau benar, kesimpulannya benar. Milih benar atau benar? Ya benar. P-nya benar, Q itu salah. Benar atau salah? Benar. Kamu milih benar atau salah? Ya milih yang benar lah. Ya. P itu salah, Q itu benar. Salah atau benar? Milih apa? Benar. Terus SS. Salah atau salah? Ya nggak ada pilihan lain ya salah. Gitu loh caranya. Paham? Contoh. Ada kalimat majemuk 6 bilangan. 6 itu bilangan prima atau 17 bilangan prima. 6 itu bilangan prima, 17 bilangan prima. Kita harus nyari nilai kebenaran. P atau Q. 6 bilangan prima, betul apa salah? 6 bisa dibagi, cuma bisa dibagi 1 sama 6 aja? Enggak, 6 bisa dibagi 2, bisa dibagi 3. Jadi ini salah. 17 bilangan prima, 17 cuma bisa dibagi 1 sama 17 saja? Oh iya Pak, berarti benar. Salah atau benar, kesimpulannya adalah benar. Wajar. Paham? Terus contoh soal yang rumitnya. Sini soalnya. X kuadrat min 4x plus 3 adalah bilangan 0 jika X sama dengan jika atau X sama dengan 2. Nah, X kuadrat min 4x plus 3 adalah bilangan 0 atau atau X adalah bilangan ganjil. Ini ada dua pernyataan, ini sama ini. Soalnya adalah agar menghasilkan P atau Q yang bernilai benar, tentukan nilai dari X. X kuadrat min 4x plus 3 adalah bilangan 0. X adalah bilangan ganjil. Gimana itu anak-anak? Gini. Berarti intinya nanti kita masukkan X-nya itu hasilnya harus 0. X-nya itu harus bilangan ganjil. Kalau cara coba-coba, oh X-nya 1 Pak, coba dimasukkan ke sini. 1 kuadrat min 4 kali 1 tambah 3. 1 kurangi 4 tambah 3. 1 kurangi 4 min 3 tambah 3 0. Oh betul, berarti X-nya itu 1. 1 kan ganjil. Setelah 1 itu apa? 3. 3 kuadrat masukkan ke sini ya. 4 kali 3 tambah 3. 9 kurangi 12 tambah 3. 0. Oh betul juga. Berarti 1 sama 3. 5 Pak. Coba kita
kita masukkan di sini. 5 kuadrat min 4 kali 5 tambah 3. 25 kurangi 20 tambah 3. 8, bukan 0 kan? Jadi bukan 5 nggak termasuk. Jadi 1 sama 3. Itu kalau coba-coba. Kalau mau cara lain difaktorkan. Inilah soal Hodge. Ya. Jadi kalian ini tak kasih soal lain ini aja ya. Oke, saya hapus. Sekarang kita ke implikasi. Implication. Ketiga itu adalah implikasi. Implikasi itu kalimat majemuk yang kata hubungnya jika P maka Q, jika titik-titik maka titik-titik, itu implikasi. Jika titik-titik maka titik-titik, atau bisa titik-titik jika titik-titik. Tapi ini jarang kita pakai ini guys. Simbolnya itu panah satu arah ke kanan. Simbolnya itu gini. Nah, kayak ini loh ya, panah satu arah ke kanan. Jadi kalau ada kayak gini, kita bacanya itu adalah jika P maka Q. P itu pernyataan apa? Bla bla bla, itu pernyataan. Contoh. P itu Tia adalah istri yang apa, istri yang takut. Terus Q-nya itu Tia adalah wanita soleh. Maka P panah Q kita bacanya apa? Jika Tia istri yang patuh, maka Tia wanita yang soleh. Solehah, wanita yang solehah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita ke tabel kebenaran. Tabel kebenaran. Tabel kebenaran. Tabel kebenaran. P, Q, jika P maka Q. Jika benar, P-nya benar, Q-nya benar. Jika benar maka benar, ya benar. Maka benar, benar. Benar salah. P-nya benar, Q-nya salah. Jika benar maka salah, maka salah, salah. SB, jika salah maka benar, maka benar, benar. SS, jika salah maka salah kan? Jika salah kan maka salah, benar. Nah, implikasi. Contoh yang pertama, jika lingkaran memiliki dua sisi, maka persegi memiliki 4 sisi.
Jika lingkaran memiliki 2 sisi, maka persegi memiliki 4 sisi. Pernyataan pertama, lingkaran memiliki 2 sisi. Benar atau tidak? Lingkaran itu berapa sisi? Tak, enggak Pak, salah. Lingkaran itu cuma ada 1 sisi. Berarti ini salah. Salah. Maka yang kalimat kedua, persegi memiliki 4 sisi. Benar. Maka kesimpulannya, jika salah maka benar. Benar. Dulu. Contoh lagi. Jika kubus sisinya sama, maka kerucut alasnya persegi. Kubus sisinya sama, betul apa enggak? Kubus itu sisinya. Kalau di kubus itu sisi itu bukan ini loh ya. Ini kelas 12 lagi, jadi buat pemahaman aja. Ini tuh bukan sisi loh ya. Kalau di persegi ini sisi, betul. Tapi kalau di kubus ini bukan sisi, ini namanya rusuk. Sisi itu yang mana sih Pak? Sisi kalau di kubus ini loh. Perseginya itulah sisinya. Ya, kubus itu sisinya sama, betul, kan sisinya persegi semua. Maka kerucut alasnya persegi. Kerucut itu apakah alasnya persegi? Alasnya kelingkaran. Salah. Jika benar maka salah. Salah. Paham? Oke. Saya hapus. Kasih contoh soal yang hot. Gini. Jika 3 bilangan, jika 3 bilangan ganjil, maka X min 4 sama dengan 5 itu bilangan itu bilangan salah. Jika 3 bilangan ganjil maka X min 4 sama dengan 5. Pertanyaannya adalah agar agar pernyataan P maka Q itu bernilai salah, tentukan nilai E. Jika 3 bilangan ganjil maka X min 4 itu sama dengan 5. Nah, jika ini maka ini itu bernilai salah. Salah itu kalau, coba ini tahu kemungkinannya, P-nya benar, ininya salah. Pernyataan yang pertama benar, yang pernyataan kedua salah. Pernyataan pertama kan sudah betul, 3 bilangan ganjil. Berarti ini harus salah. Supaya salah, X-nya harus berapa? Nah, kita cari supaya benar, guys. Supaya benar itu X-nya harus berapa? Bilangan apa kurangi 4 hasilnya 5. Bilangan kalau kurangi 4 hasilnya 9 Pak, X-nya 9. Kalau kita masukkan ya 9 kurangi 4 kan 5. Supaya salah, berarti X-nya jangan 9. Berarti nanti supaya salah, maka X-nya itu nggak boleh sama dengan 9. Nah, ini jawabannya. Kalau X-nya 9 kan dia menghasilkan pernyataan yang bernilai benar. Ini benar, ini juga benar. Benar maka benar kan benar. Padahal mintanya itu kita harus salah pernyataannya. Berarti supaya salah kan pernyataan kedua ini harus salah. Supaya salah maka X-nya ya harus lainnya 9. The last kalimat macam ini, yaitu biimplikasi. Number 4.
Biimplikasi. Biimplikasi itu kata hukumnya itu ya. Titik jika maka. Jika dan hanya jika maksudnya. Jika dan hanya jika. Titik. Jadi biimplikasi itu titik atau P jika dan hanya jika Q. Simbolnya itu panah dua arah. Panah dua arah, kanan kiri. Sebenarnya biimplikasi itu adalah implikasi, dua implikasi yang dihubungkan dengan konjungsi. Jadi saya tulis dulu aja. Ini bacanya P jika dan hanya jika Q. Jadi biimplikasi itu sebenarnya P maka Q, jika P maka Q, dan jika Q maka P. Jadi biimplikasi sebenarnya dua implikasi dari P dan Q. Terus ada konjungsi di antara dua implikasi. Tapi kita pakai yang ini aja. Ya. Yang ini hanya pengetahuan aja lah. Contoh, P itu Iza adalah wanita tangguh. Iza adalah wanita cerdas. Senang Iza. Ya. P panah dua Q. Jadi bacanya Iza adalah wanita tangguh. Jika dan hanya jika dan hanya jika dia wanita cerdas. Panjang. Ini biimplikasi. Terus ke tabel kebenaran. Table. Wow. Tabel kebenaran. P, Q, P jika dan hanya jika Q. P benar, Q benar, maka benar dan hanya jika benar ya benar. Benar, salah, benar dan hanya jika salah, salah. Salah, benar, salah dan hanya jika salah jika dan hanya jika benar, salah. Salah, salah, salah jika dan hanya jika salah, benar. Ini biimplikasi. Jarang keluar dari biimplikasi. Ya. Oke, sampai di sini dulu anak-anak tentang materi logika bagian 1. Next kita akan mempelajari tentang negasi ingkaran dari kalimat majemuk, terus pembuktian tabel kebenaran, terus kalimat ekuantor sama penarikan kesimpulan. Sampai di sini dulu anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.